kita harus mengimbangi ramainya ahlul batil yang berada di media-media sosial, dan itu merupakan nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Makanya tidak sedikit kita lihat, alhamdulillah, dari kalangan para ulama kita di masa ini, channel-channel Telegram mereka sudah mulai banyak tersebar. Akhir-akhir ini Syekh Abdullah Al-Bukhari juga sudah mengizinkan beberapa masjid untuk memposting video beliau. Artinya itu ijtihad, permasalahan ijtihad. Tidak artinya orang yang memakai video ini sudah masuk ke dalam kategori ahlul bid'ah wal ahwa, tidak. Karena sebelum Syekh Bukhari, sebelum Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, ada ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ada ulama besar Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalaupun memang di sisi yang lain ulama yang tidak sama sekali mengambil jalan tersebut seperti Syekh Muqbil, alhamdulillah nggak ada sama sekali video yang tersebar dan dakwahnya beliau dirasakan oleh sebagian besar salafiyin. Demikian pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami, gurunya Syekh Bukhari, itu juga tidak mengambil pendapat bolehnya berdakwah melalui video. Permasalahan ijtihad, permasalahan perselisihan di antara para ulama yang memang kita tidak boleh mengambil satu hukum yang mengatakan video boleh berarti keluar dari Islam. Afwan, keluar dari salafiyah lah. Tapi yang dipermasalahkan adalah ketika video tersebut sudah mulai melebar seperti orang-orang roja. Bukan hanya taklim yang divideokan tapi berakting. Ada dua pembantu yang saling ribut, datang Arifin Badri, datang Badrus Salam. Kenapa kok ribut-ribut? Ini Ustaz, acting kayak artis. Firanda lewat di samping pantai, ada lagi yang lewat sini bertanya, Afwan Ustaz bertanya, ya Syekh antum dakwah atau jadi artis? La haula. Itu yang diingkari oleh asatidzah kita terkait dengan haula ar-raja, bukan hanya sekedar masalah video. Seret, ada masalah. Para masyayikh Yaman juga sudah mulai. Syekh Munir As-Sa'di, Anda pernah lihat beberapa khutbahnya beliau juga sudah divideokan. Ya itu tujuannya untuk mengimbangi semangatnya dalam tanda kutip ahlul batil, ahlul bid'ah dalam bermedia sosial. Bagaimana Ustaz kalau itu yang mereka jadikan alasan untuk menyerang kita, yang munculnya saya tidak. Mau diserang untuk apa? Nggak ada yang berbicara tentang kesesatannya video secara khusus ketika ta'lim. Nggak ada. Silahkan dicari rekaman-rekaman asatidzah kita. Nggak ada. Justru yang mereka ingkari itu tadi at-tamtsiliyah, acting. Kalau berdakwah lewat videonya permasalahan khilaf. Ada yang membolehkan, silahkan. Seperti Syekh Utsaimin, yang tidak membolehkan pun silahkan. Al-Albani, Syekh Al-Albani sama sekali nggak mau. Syekh Al-Albani. Dan masing-masingnya saling menghormati. Karena ini permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan ijtihadiyah yang memang diperbolehkan seorang mengambil pendapat yang dia merasa itu lebih kuat. Sama seperti permasalahan fikih. Kita sholat, lutut duluan, saudara kita fulan tangan duluan, ini masalah fikih ya. Jadi jangan disalahpahami. Kita ini kadang digiring bahwa yang diingkari oleh salafi keras kata mereka itu adalah video, bukan dakwah dengan video yang diingkari. Yang diingkari naudzubillah min dzalik adalah hal-hal yang berlebih-lebihan. Kalau mengingkari video ya banyak, kita lihat Syekh Shalih Fauzan pun mengingkari, anak nggak mau direkam. Kalau bathul mubashir kata Syekh Shalih Fauzan boleh, silahkan. Tapi kalau bukan live mubashir, live streaming, itu beliau nggak mau. Bahkan ketika terekam pun beliau nggak ridho. Permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang luas dalam perselisihan para ulama.